Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita pada hari ini, yaitu tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bersama Tuhan. Jemaat yang baik hati, semua orang tentu menginginkan agar hidupnya tetap berbahagia. Tetapi berbeda-beda pemahaman orang tentang bagaimana hidup berbahagia. Mungkin di konteks lain ada orang yang menginginkan hidup berbahagia karena ia yakin tidak akan ada masalah yang akan ia hadapi. Atau semua melalui proses jalan pintas sehingga tidak ada kesulitan yang satupun tidak dapat ia lalui. Tetapi pemahaman dalam Alkitab atau sesuai dengan judul yang kita dengarkan tadi bersama Tuhan kita berbahagia atau berbahagia bersama Tuhan, di dalam Tuhan itu artinya apapun yang kita lakukan pasti semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila dikatakan berbahagia di dalam Tuhan, bukan berarti tidak memiliki atau menghadapi tantangan atau masalah. Justru kata berbahagia di sini dalam bahasa Batak dikatakan martua atau mengarah kepada bagaimana orang dapat menikmati kekuatan dan juga jaminan perlindungan dari Tuhan di saat kita menghadapi suka dan duka di dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan berbahagia bersama atau di dalam Tuhan. Dalam nas ini, Yakobus sedang menyampaikan nasihat kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Dengan cara ini, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Ini adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Contoh kesabaran dalam kehidupan sehari-hari yang tampak. Seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam yang lalu. Mulai dari berhentinya hujan, sulitnya air saat sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam ulang benih padinya hingga 3-4 kali. Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan. Apa solusinya? Tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, ketekunan, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Tentu ada kemiripan ketika seseorang bersabar, hendaklah ia senantiasa bertekun dalam setiap prosesnya, tetap menantikan Allah, mau menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, penganiayaan tanpa bersungut-sungut. Seperti khotbah minggu pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, jauhkan dirimu dari sungut-sungut, tapi tanamkanlah kesabaran
atau ketekunan di dalam kehidupanmu. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah, sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Setiap orang pasti pernah menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Seringkali tidak mudah bagi kita untuk menghadapi kesulitan. Seringkali pula kita ingin menyerah saja karena merasa berjuang sendiri. Ketika menghadapi suatu kesulitan ataupun penderitaan, Tuhan ingin kita untuk tetap bersabar dan percaya kepadanya. Sekarang, bagaimana sikap orang percaya menghadapi penderitaan hidup selama kita berada di dunia ini? Tunjukkan ketekunanmu sebagai sikap hati. Ketekunan atau kesabaran bukan hanya tindakan luar, namun sikap hati yang mencerminkan percaya kepada Tuhan. Seperti yang dihadapi Ayub, dia tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuknya. Dia sadar bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini pegangan bagi kehidupan kita, seraya menantikan kedatangan Tuhan. Maka yakinkan dirimu, seberat apapun perjuanganmu saat ini, ingat, bila hidup tekun di dalam kesabaran yang penuh, Tuhan akan menganugerahkan atau menyebutmu sebagai orang yang berbahagia di dalam Dia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami Maha Penyayang dan Pengasih, berlimpah berkat Engkau berikan kepada kami, mengingatkan kami supaya kami terus berjuang di dalam kehidupan kami dengan ketekunan yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Kristus Yesus, amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.